Oh, kita benar-benar kali kita menonton tikus lagi bisa tiga dari pertanyaan ini boleh. Serem ya rumah hantu kayaknya itu. Tapi nggak tahu siapa. Tapi nggak tahu kayaknya bukan rumah hantu. Kita aja nggak usah banyak omong ya. Omong banyak bacoy. Aku udah gak kuat lagi tahu. Kuat lah, kehabisan oksigen gak bikin kita mati kali. Lupa ya. Tapi rasanya kayak beneran mau mati. Coba gak usah dipikir. Coba kamu gak... Apa nih? Napas terus muka itu kayak warna-warni bisa jadi kayak pelangi. Tapi merah, kuning, hijau. Ini hijau. Ya, itulah pokoknya. Manja, aku mau tahu gimana jadinya badan kartun konyol kamu. Hei, santai aja kali. Santai aja kali. Kamu tuh. Ya udah, aku coba ya. Oke. Gue liat tuh kalau orang nahan napas tuh mukanya jadi biru itu udah matang itu tuh udah mati tuh pingsan. Kayaknya udah mulai biru nih. Widih, ini baru nih. Sekarang mulai merah. Wah, oren. Kuning. Hijau. Wow, lihat dia membiru pilu. Emang dia aslinya gitu. Kayaknya perubahan warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Misalnya, Kinger bercahaya. Ragata rambut kering. Si rambut itu si rambut koram. Satu itu namanya Kinger aja kita sebut. Nya berdiri, topengnya genggal muter-muter, terus si Supel nggak belok lagi. Lenganku emang bisa lurus. Kalau kamu? Dia nggak mau nunjukin ke kita soalnya dia cupu. Kan biar berasa misteriusnya. Penonton, menurut kalian gimana nih? Oh, kalau gua sih kupingnya jadi panjang banget abis itu sampai sentuh kena langit-langit ya itu. Siapa yang tahu yang buat. Kalau saya ya nggak tahu ya, kok tanya saya. Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Kenapa kalian berdiri di sini kalau ada petualangan yang bisa dilakukan? Petualangan hari ini adalah misteri di Mildenhall Manor. Itu benar, rumah yang gede dan nyeremin ini katanya dipenuhi dengan banyak kejadian dan aktivitas paranormal. Tugas Takutnya kalian adalah menyelidiki misteri rumah itu dan menangkap semua aktivitas hantu yang menghantui. Dan untuk pertama kalinya, kalian bisa apa kan? Bisa apa? Matanya bisa nembus lagi no. Matanya nembus loh kan. Zuba mana? Aku bikin petualangan keren dan dewasa ini cuma buat dia. Namanya bubble. Berarti sambungannya tuh artinya tuh Pigi artinya. Nggak masuk akal. Ya itu. Ngomong aja nggak jelas. Apa? Kali ini NPC-nya nggak bakal punya kesadaran sendiri kan? Mana aku tahu? Emang aku bosnya? Iya ada yang benar. Sekarang Nggak lucu kan tuh. Nggak lucu. Memang nggak lucu kan. Nggak lucu. Tau nggak sih? Candaan Ken tuh nggak lucu guys ya. Nanti cuma candaan Ken tuh lucu atau tidak lucu. semuanya keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Oh, tempatnya serem loh.
Kira-kira hal mengerikan apa ya yang udah Ken siapin? Semoga petualangan ini nggak jadi tambahan mimpi buruk buat aku. Aku nggak terlalu suka horor dan nggak begitu tahan sama yang ngaget-ngagetin. Ya elah, masa gitu aja takut? Kenapa? Sama vacuum cleaner juga takut. Jangan gitu dong. Dia habis ngalamin banyak hal berat tahu. Kita semua juga kali. Ya kan, Genggel? Kalian dengar itu nggak? Aku Gasly. Dan aku bakal jadi pemandu kalian. Kenapa mataku nggak bisa masuk lagi? Jadi, Hantu awalnya serem jadi kayak imut. Kayak kucing, anak kucing ya. Ingat waktu pertama kali aku kaget, tapi aku nggak tahu kenapa mata kamu nggak balik. Soalnya aku nggak ngalamin. Sebelum kalian lanjutin petualangannya, kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin. Pintu yang di sebelah kiri itu pintu normal. Pintu yang wow untuk semua Itu untuk untuk usia. semua usia. Pintu yang di kanan itu pintu yang serem banget. Pintu yang Pintu yang buat Zubel si dewasa. buat si Zubel yang dewasa. Terserah kalian mau pilih yang mana. Apaan sih, Jax? kenapa? Bukannya kita tuh harus nanggapin semua hantu? Enggak gitu Jax, astaga. Memang kelinci yang nakal kamu Jax. Kita pilih pintu yang mana ya? Mana ya? Yang itu aja kali ya? Tenang aja, Genggel, biar aku ambilin. Oh namanya sih, gua inget si topeng Tomnya Genggel. Oh itu pintu yang serem. Zubel, keluar dong. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Oh, aku tahu. Jadi selama ini kamu bisa gitu? Zubel, aku cuma mau tahu kenapa kamu terus ngelewatin semua petualangan kerenku. Nanti kalau perasaan Bubble terluka, gimana? Perasaan Bubble? Cukup soal perasaan Perasaan Bubble. Bubble si di film SpongeBob kah? Sepertinya enggak. Bubble. Gimana dengan perasaan kamu? Aku Jadi, apa yang kamu pikirin, Zubel? kayaknya mending gak usah. Hahaha, kocak habis. Oke, lanjut. Bukan. Apa sih yang dilucuin, Cok? Masa menghibur diri kah? Sepertinya iya. Maksudku, aku udah bilang apa masalahku, tapi kamu gak pernah ingat soalnya. Udahlah. Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin lebah. Nggak ada yang lolos dari ingatanku. Jadi, apa yang bisa aku lakukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu? Tuh kan, ini nih yang barusan aku maksud. Yang kamu pikirin cuma petualangan kamu. Masalahku nggak ada hubungannya sama petualangan. Ini tuh... Tawa, kamu pasti nggak ngedengerin juga. Zubel, coba lihat lebah ganteng yang ku gambar. Lebah ganteng. Kayak kenal namanya. Mungkin lupa saya. Lebah ganteng namanya. Kita di mana nih? Kalian lihat itu di depan. Sudah banget anjay. Oh, itu nggak mungkin. Penasaran, itu benda apa ya? Namaku Baron Theodore Milton Hall. Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan. Walau bisa dikatakan berubah jadi obsesi. Makhluk yang kalian lihat telah berburu selama bertahun-tahun. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Sesuatu yang Apa tuh guys? Bukan manusia juga bukan hewan. Apa tuh? juga jahat. Menghabiskan
menghembuskan nafasku untuk bisa melindungi keluargaku dari makhluk itu. Berharap ketika membunuhnya, aku bebas dari perasaan menjijikan dan kengerian yang tak terhindarkan. Aku salah. Tahu nggak? Aku mulai mikir... Gimana kalau kita coba cari jalan naik buat balik ke yang lain? Oke, bagus. Keren banget. Aku cinta petualangan ini. Bukannya kita bisa pakai ini buat naik ke atas? Dikunci, kekunci. Oh ya pastilah, dikunci. Seneng banget deh ini kekunci. Selasa 4 Desember. Meski aku telah menembak berkali-kali di bagian vitalnya, memenggal kepalanya untuk trofi di dindingku, masalahku baru saja dimulai. Saat aku mengalihkan pandanganku darinya, meski sekilas, aku sadar tubuhnya telah menghilang. Makhluk itu belum mati. Dia pasti kembali merampas yang kurenggut darinya. Dan jika ada yang mendengar ini, yang aku minta hanya satu. Terus awasi kepala itu. Kalian sudah diperingatkan. Penempatan cerita di sini agak ngerepotin ya. Dapet nih. Mati lampu ya bagus, mati lampu, gelap gulita. Dan kegelapan ini juga agak ngerepotin. Apaan tuh? Kamu ya? Bukan? Oh, bentar. Maksudnya aku yang nyentuh kamu barusan. Iya, itu aku. Ini tanganmu kan? Itu mataku. Iya, tapi mata yang mana? Ya, kayaknya bukan itu deh poinnya. Bisa nggak berhenti nyentuh mataku? Oh iya, sorry. Kenapa? Ada apa? Aku baru inget cerita yang lucu banget. Apaan sih? Lah, terus kenapa kamu teriak? Tapi kayaknya nggak terlalu lucu sih. Ya ampun. Menurut aku, kita mending saling berpegangan. Terus jalan balik pelan-pelan ke ruang trofi. Ya, boleh juga sih. Sus banget ya. Itu apaan? Apaan? Itu mungkin cuma magnet. Atau kapal. Masa kapal? Iya, apa? Kapal, astaga, kapal. Kapalku tuh gede. Nggak ada kapal yang kecil. Ada sih, kapal gede. Iya, ada sih kapal yang kecil. Itu, aku rasa kita seharusnya benar-benar diam. Oke ya, aku setuju sih. Sadar nggak sih kamu tuh kadang nyambung, kadang enggak tahu. Aduh, guys. Loh, kamu Ada alat di sini. bukannya itu malah bikin berisik ya? Beneran ada lalat loh. Nah, dapat. Kayaknya sih ketangkep. Tapi tanganku nggak kelihatan. Permisi, bisa ngomong yang jelas nggak? Aku nggak ngerti tadi. Tinggalin lalatnya, lari. Ayo, cepetan. Pomni, kayaknya ini makhluk yang dimaksud rekaman tadi. Buru cepetan, ayo cepet. Ayo cepet. Banget, sayang. Akhirnya. Ayo cepet. Hah? Oh iya, benar. Bersiap untuk lepas landas, karena kapal ini bakal naik ke atas. Hah? Kok gini? Ini mah turun. Kenapa kita nggak naik? Naik! Petualanganku itu bukan buat menyiksa. Itu apa, ge? Misteri ketakutan saya. 2 kali kena kagetan. Itu apa? Terus di komen itu kepala siapa itu? Namanya coba terus di komen aja sah. Katamuku, semua penderitaan yang terjadi 100% enggak sengaja kayak para penjahat perang. Emang siapa juga yang ngomongin itu? Aku
sama sekali nggak peduli sama petualangan kamu. Ya terus masalahnya apa, Zubul? Aku udah coba ingat, tapi kamu dan otakku gak mau ngasih tahu aku. Aku masalahnya, inget nggak? Aku nggak suka diriku. Aku benci tubuh ini. Semua bagian konyol yang bisa dilepas ini. Aku cuma butuh sesuatu yang bikin aku nyaman. Oh iya, sekarang aku ingat kenapa aku nggak bisa ingat. Itu karena masalahnya udah selesai. Cukup ganti bagian Zubul yang nggak kamu suka dengan yang lebih baik. Aku udah nyoba nyari bagian yang aku suka sejak hari pertamaku di sini. Jadi kembali ke petualangan. Lupain aja lah. Lupain? Udah lupain. Lupa apanya? Kane, gak ada yang suka petualangan bodohmu. Haha, lucu banget, Zubul. Ragata terlalu baik buat ngomong. Jax kayak anjing sama semuanya. Genggal terlalu pemalu buat ngomong. Sementara Kinger gila. Terus Pom nih, dia kayak makin trauma setiap balik dari petualangan. Oh, Zubul. Bikin petualangan itu keahlianku. Satu-satunya tujuan keberadaanku. Dan yang kamu bilang barusan artinya aku payah dalam hal yang kukuasai dan itu sangat. Ini sebenarnya sesi terapi siapa sih? Oh iya, kita kan perlu nyari tahu akar masalah perilakumu. Aku bakal nunjukin bercak tinta dan kamu harus ungkapkan kata pertama yang ada di pikiranmu. Nanti, yes. Aduh, ya ampun. Ini kita di mana lagi? Tahu deh, ruang bawah tanah mungkin? Keadaan jadi jauh lebih buruk dari yang dapat kubayangkan. Ketakutan telah mengubahku sampai ke titik di mana aku tidak lagi dapat menjadi pelindung yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anakku. Tercekat pada setiap bayangan, setiap suara, aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang kutembak adalah istriku. Itu No, istrinya ditembak. ironis, bukan? Dalam anak-anakku, tercekat pada setiap bayangan, setiap suara, aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang kutembak adalah istriku. Itu ironis, bukan? Dalam upayaku melindungi mereka, aku malah berakhir menjadi monster. Kini aku menunggu di ruang bawah tanah, melindungi satu-satunya hal yang tersisa, jiwaku. Aku bersumpah akan menghentikan makhluk Takutnya. itu bagaimanapun caranya. Gimana kalau kita ambil senapan? Oh iya, bener juga. Tolong jangan hidup lagi ya. Oke, siap. Kayaknya cuma ada 2 peluru. Kita nggak boleh meleset. Iya. Ngumpet di belakangku. Aduh, kepala. Kinger, kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh. Oke, kamu tenang aja. Biar aku yang beresin. Ya, ternyata nggak terlalu sulit. Itulah yang akan kukatakan kalau aku tidak Semangat, yes. Untuk si catur itu jago shotgun. Iya kayaknya. tahu bahwa makhluk itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Apa? Dan siapapun yang menyakitinya akan diseret ke dalam neraka terkutuk Telat lo ngomongnya, telat. yang dingin di mana jiwaku bersemayam. Maafkan aku, para pendengar, tapi kubutuh inang hidup untuk keluar dari aula terkutuk neraka. Dan tubuh kalian akan menjadi kunci bagi keberhasilan. Bentar deh. Terus gimana dia ngerekam ini kalau dia di neraka? Apaan
Semoga kalian siap, karena napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir, dan tubuh kalian akan menjadi milikku. Aku benci petualangan bodoh ini. Tehnya enak. Aku turut prihatin loh soal suamimu yang ngebunuh kamu. Kayak nggak Oh, ini istrinya si Sumi yang tadi tuh. Oh, ya. Salah lagi, Nak. Kita bakal nonton bareng ya, lengkap dengan bonekanya. Ini asli dan official. Sorry, guys. Tehnya enak. Aku turut Sorry ya, prihatin loh guys. soal suamimu yang ngebunuh kamu. Sorry ya, guys. Sorry, tadi salah pencet. kayak nggak tahu laki-laki. Prioritasnya kan emang selalu aneh. Iya, aku tahu banget kok. Kalau temenmu ketemu Kenapa sih Jack dikecok? dia, aku harap mereka nggak bosen sama monolognya yang ngebosenin. Pria itu bisa mengubah cerita 57 detik jadi sebuah tragedi Yunani. Oke, nanti aku tanya ya kalau ketemu mereka. Makasih loh buat tehnya. Seneng banget deh bisa ngobrol di sini. Santai aja lah. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oh ya, pasti. Bentar, kenapa sih Jack Si Jack kenapa? Selamat para konwofelku yang perkasa. Kalian telah memilih jalan damai dan kalian harus bangga dengan kebaikan diri kalian. Sayangnya kalian harus menunggu sampai petualangan temanmu yang lain selesai sebelum aku mengizinkan kalian pergi. Kira-kira berapa lama lagi ya? Ini nggak kayak neraka-neraka yang biasa kita bayangin gak sih? Kita beneran lagi ada di neraka sekarang. Neraka! Aku emang kesiksa, tapi nggak mungkin aku disiksa di neraka beneran. Coba tenang ya. Aku yakin Ken pasti udah nyiapin jalan keluar. Tunggu. Itu jiwa-jiwa siapa, Cok? Jiwa yang terbang-terbangan. Kecebong itu. Kalau pencet terus. Biar aku coba sesuatu. Hei, ternyata beneran ada tangga tahu di sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Siapa tahu berhasil, soalnya kan kita masih punya tubuh kita. Tapi aku khawatir sih sama yang dibilang rekaman itu. Aku mau nyoba lari aja lah. Tunggu, Pomni. Pomni! Hei! Keluar dari tubuhnya! Dasar jiwa terkutuk! Hei! Kamu baik-baik aja kan? Ternyata jiwa-jiwa itu bukan hiasan. Ternyata itu jiwa-jiwa merasukan tubuh orang. Enggak. Ya, aku rasa jiwa-jiwa itu tertarik pada makhluk hidup. Mencari tubuh supaya bisa keluar. Ya ampun. 4 tahun ilmu komputer cuma buat beginian doang. Kenapa sih? Setiap detik aku di sini isinya cuma mimpi buruk. Udah kuduga pasti bakal begini. Dia cuma mau aku menderita. Aku beneran di neraka. Jangan begitu. Kamu gak tersiksa kok. Ya, kita emang lagi beneran di neraka sih. Udah lupain aja. Gimana kalau kita relax dulu? Mumpung gak ada yang ngejar kita, ya kan? Semua gara-gara aku ya kita jadi berakhir di jalur ini. Maafin aku ya, Pomni. Kenapa kamu jadi beda banget sih pas di sini? Iya, Cok, beda banget. Oh ya? Emang iya? Biasanya sih aku nggak begitu jago nginget.
Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini, selalu ngebawa aku ke waktu tertentu. Tepat setelah istriku terabstraksi. Aku nggak ingat persis gimana. Pantesan yang aku lihat di episode 1 si manusia catur itu kan ada yang warna kulitnya. Aku baru tahu. Dia kan ada istrinya catur juga mestinya, tapi berarti raja dan apa tuh sama ratu. Berarti dia raja sama ratu. Oh iya. Betul sekali ya. Ternyata dia punya istri. Ternyata itu istri. Kejadiannya, tapi kami berakhir di dalam benteng berdua. Di sana gelap. Dan gak tahu kenapa kegelapan itu bikin dia sedikit tenang. Tepi-tepi tajam yang keras mulai melunak. Dan dia gak terlihat marah lagi. Memang sih dia gak terlihat sama kayak dulu, tapi dia cukup tenang untuk kusentuh sekali lagi. Sebelum dia dikirim ke ruang bawah tanah. Aku selalu kembali ke momen itu setiap kali aku terjebak dalam kegelapan. Kamu punya istri di sini, di sirkus ini? Iya, dia lucu, kreatif, dan tertarik banget sama entomologi. Dulu aku benci serangga dan ajaibnya, dia bisa bikin aku jadi suka. Ini emang bukan kenanganku yang paling ceria sih. Tapi seenggaknya cuma ini yang bisa aku kendaliin. Aku tahu gimana rasanya berada di sirkus ini. Kadang semuanya terasa percuma. Iya sih. Tapi enggak kok. Enggak kalau kamu punya orang yang peduli sama kamu. Kenangan indah itu sangat berarti. Simpan itu baik-baik. Dan hargai mereka yang di sekitarmu. Kamu gak pernah tahu kapan mereka pergi. Di sini, hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Kalau aku lihat itu di atas itu ada itu yang kayak mau nelpon tuh. Yang kayak WA nelpon. Aku ya. Sedih banget. Itu ada yang nelpon sedih banget ya. Ini tuh membuat seseorang ngerasa nggak diinginkan. Aku senang deh kamu ada di sini. Atau kalian nggak lihat di atas ada yang kayak nelpon. Maksud banget. Atau kalian nggak lihat yang di atas kayak nggak ada yang nelpon. Ya, pasti aman sih. Tahu nggak? Dari tadi itu aku mikirin soal rekaman terakhir. Dia bilang, napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir. Mungkin kita bisa lolos kalau kita nggak napas. Tapi aku nggak terlalu jago nahan napas. Nah, gimana kalau kita coba nggak usah kita pikirin? Kalau kita keluar dan balik lagi ke sirkus, kamu nanti bakal balik lagi jadi gila. Kamu pasti nggak bakalan ingat sama semua ini, ya kan? Kamu nggak usah mikirin aku. Selama kamu ingat, semuanya bakal baik-baik aja kok. Kamu itu kuat, Pomni. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini. Pegangan sama aku ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Kamu siap? So sweet banget, cowok. Romantis banget. Anjay, bercahaya. Bercahaya, cok. Bercahaya. Cahayanya beneran lebih sinar pada lampu sih, cok. Wah, Pomni, Kinger, kalian nggak apa-apa kan? Serem nggak tadi? Aku
nggak apa-apa kok. Ini ada apa ya? Ah, udahlah, nggak usah dipikirin. Pomni tadi berani banget. Itu juga kalau aku nggak salah ingat. Gitu gak sih? Iya, gitu. Langsung lupa, Joy, langsung lupa. Oh iya, Ragata. Ya? Aku cuma mau bilang, makasih ya udah selalu peduli sama aku. Kayaknya selama ini aku kurang ngehargain perhatian kamu. Oh, makasih loh, Pomni. Aku cuma mau mastiin kamu nggak kenapa-napa. Kita semua tuh peduli banget tahu sama kamu. Kamu nggak lupa ngambil topeng komediku kan? Terus akhirnya aku mulai mikir apa Wild West itu arah beneran atau cuma bohongan. Astaga naga, kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya dan kembali. Jam tidak terlihat apa yang mau dilihatin, coy. Ih, cepetan, kita pura-pura nggak lagi sesi terapi. Oke. Selamat datang para kucing susuku yang berisik. Jangan manggil kami kayak gitu lagi. Kucing susu, emang gak ada orang kucing sini? Nggak ada sih, cuman dogsnya si Ken ya, dognya si Ken aja itu. Gimana rasanya kejebak sama si gila? Ya, sebenarnya lumayan kok. Oke, segitu aja videonya. Aduh, kapan kita buat video berat 4. Aduh, kembali lagi. Video berat 4 ini, film ini lagi sebat ya ternyata. Dan sini aja kayaknya videonya. Goodbye.